Hi, I'm happy to meet you again in this short video, and this time I'm going to show you one of the main content in English classes, especially for grade 10, descriptive text. Jadi kesempatan ini Bapak akan berbagi salah satu materi utama dalam pelajaran bahasa Inggris secara khusus di jenjang SMA kelas 10 dengan topik descriptive text. And the first one, let's share you about our goals in teaching learning process. Tujuan pembelajaran kita adalah first, the students are able to comprehend the social function of description text, atau peserta didik mampu memahami fungsi sosial teks deskripsi. The second is students can identify the text structure of description text. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks deskripsi. And the third, students are able to distinguish linguistic elements or language features of description text. Yang ketiga adalah peserta didik mampu membedakan unsur kebahasaan teks deskripsi. So, how will the content look like? Here we go. Descriptive text. Okay, to help you to understand this text, let's see the two first sentences in this text. First, look at the picture. Do you know the picture? Do you know the name of the animal here? You can type in the column chat or comment column in this channel the name of the animal in English. Oh, here is the answer. The buffalo. The buffalo has a very long horns. Indonesia we can say, kerbau ini memiliki tanduk-tanduk yang sangat panjang. The second is, it's an expensive animal in Toraja. Kerbau ini adalah salah satu binatang mahal di Toraja. Nah, dari dua kalimat ini, kedua-duanya membahas tentang bagian-bagian khusus dari sebuah objek. Nah, yaitu yang dibahas adalah di sini ada tanduk yang panjang, di sini kerbau secara umum yang mahal. Dan itu sudah mengarah ke description that will make descriptive text. Okay, next. So, based on these two sentences, first sentences, it can be said that descriptive text is a text which says what a person, an animal, or a thing is like. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan, teks deskripsi adalah teks yang menceritakan seperti apa penampakan dari seseorang, atau seekor binatang, atau sebuah benda. Or we can say descriptive text is a text that describes something, such as thing, people, historical places, animal, and so on. Nah, dengan kata lain, teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu, apakah itu benda, orang, tempat-tempat bersejarah, binatang, atau apapun. Yaitu dijelaskan ciri-cirinya. So, these sentences, we can say these are the definition of descriptive text. Ini boleh dikatakan definisi descriptive text. Next. In this section, I'm going to show you three main parts of descriptive text. First, social function. Second, text structures. And the third, language features or linguistic elements. Jadi ada tiga hal yang akan kalian pahami di sini. Yang pertama adalah fungsi sosial dari descriptive text, struktur teks deskriptif, dan unsur kebahasaan dari descriptive text. Let's discuss it one by one. First, social function. Before deciding the social function of description text, let's remember keywords in definition. The keywords is describe. So the social function is to describe and reveal a particular person, place, or thing.
Nah, salah satu fungsi sosialnya di sini adalah dapat dikatakan bahwa mendeskripsikan atau menyampaikan atau menyatakan orang-orang tertentu, tempat-tempat tertentu, binatang tertentu, atau benda-benda tertentu. Namanya describe berarti kita menjelaskan karakteristik. We are going to talk more as much as possible, as many as possible of characteristics and so on. And then we can say to describe a particular person, place, or thing. It's the same, similar. Okay, that's the social function. And the second is text structures. If you have or you want to make a text, I'm sure you need a title. Jadi ketika kita menyusun sebuah teks, pasti kita butuh judul. Okay. In descriptive text, after title, it can be an identification. Jadi bagian pertama sesudah judul dalam teks deskripsi adalah identification. It's an introduction. Jadi identifikasi itu dalam teks deskriptif itu bisa sebagai pengenalan. In the form of an overview of a topic. Ya, gambaran umum topik atau objek yang akan dibahas. For example, a buffalo is a big animal with the hard horns. Ini contoh identifikasi ya, kerbau seekor kerbau adalah sebuah ekor binatang besar dengan tanduk yang keras. Itu identifikasi. It can be a sentence, two sentences, or maybe a short paragraph. Jadi identification itu bagian pertama itu bisa bentuk satu kalimat, dua kalimat, atau satu paragraf pendek. And the second is description. Okay, this part is the soul of descriptive text. Ini adalah jiwanya descriptive text. Description contains the special characteristics possessed by an object, place, or how an object is described. It can be properties, physical appearances, and other things which are then written down specifically. For example, the buffalo has a big nose with a rope knot tied to it. Di bagian deskripsi ini memuat karakteristik, ciri-ciri khusus yang dimiliki sebuah objek, tempat, atau orang, atau bagaimana benda atau objek itu diceritakan, disampaikan, dideskripsikan. Nah, deskripsi ini dapat berubah tingkah laku, properties, karakteristik, penampilan fisik, atau hal lain yang ditulis secara runtut dan khusus. Ciri-ciri. Sebagai contoh, kerbau itu memiliki hidung yang besar. Okay, look at this. The buffalo has a big nose with a rope not tied to it. Dengan sebuah simpul tali mengikatnya. Ini. Clear? Okay. Next. Here is a text the form of a descriptive text simply look like this. You have a title, and then first paragraph is an identification or the introduction, and the second is description. Ya, ini adalah tampilan sederhana dari teks deskripsi. Ada judul, ada satu paragraf tentang pengenalan, kemudian ada paragraf tentang deskripsi. Deskripsi ini tidak hanya bisa satu paragraf, bisa dua paragraf atau tiga paragraf. Depends on how far you will describe specifically your object. Ini tergantung dari sejauh mana kalian akan mendeskripsikan dengan lebih detail ya, lebih jelas dari objek yang akan dibahas. Next, language features. Unsur kebahasaan. In descriptive text, there are the use of, ada penggunaan beberapa linguistic element atau language features unsur kebahasaan. Ada beberapa. First, specific participant. Menggunakan specific participant atau objek yang sudah pasti, yang dikhususkan lah. Misalnya kalian akan mendeskripsikan sebuah botol, maka judulnya adalah a bottle. Berikut mendeskripsikan binatang yang sudah ditentukan, itu misalnya a monkey, atau tempat like Losari Beach, Orantepao, London, and so on.
Nah, bisa juga berbicara tentang orang, misalnya my father, my uncle, my principal, my governor, my president. Itu bisa menjadi specific participle. The second is adjective. Nah, adjective inilah sebenarnya yang menjiwai lebih besar dari language features yang akan membentuk descriptive text. Kata sifat itu banyak. Misalnya small, big, long, short, expensive, cheap, and so on. Nah, besides adjective, we have noun phrases, or sometimes in other words we can say compound adjective. Ya, ada noun phrases. Nah, noun phrases itu adalah kata benda yang didahului oleh beberapa sejumlah kata sifat. Bisa 2, bisa sampai 8 kata sifat. Tapi dia bukan kalimat, dia adalah frase. Ini, like a small house. Kata bendanya adalah house, dijelaskan oleh small dan determiner atau artikel a ya. Berikut ada man, kata bendanya laki-laki, para lelaki, dijelaskan oleh kata sifat to and big. Berikut ada tahun, kota kecil, dijelaskan oleh beautiful. Next, commonly the descriptive text use simple present tense or simple tense. Yes. Sometimes we use simple past tense when we talk about something happened before. Like, I had a funny dog when I was in junior high school. Nah, itu kita bisa menggunakan simple past tense di introduction. Ketika saya di SMP, saya memiliki seekor anjing yang lucu. Tapi, commonly, generally, descriptive text use simple present tense. Ya, kita fokus saja bahwa tense yang digunakan oleh descriptive text adalah simple present tense. For example, Jakarta is a busy city. Di sini ada to be is. Ini bentuk present. Makale is a small town. Makale adalah kota kecil. Ini juga ada is. Ya. Berikut, the buffalo eats grass. Nah, kerbau biasanya memakan rumput. Nah, di sini ada eats. Ini adalah bentuk pertama. Mengapa di sini menggunakan is 2 kali dan menggunakan eats? It ditambah s karena Jakarta, Makale, and the buffalo categorized as third singular subject. Baik kata Jakarta, Makale, ada subject the buffalo, itu masuk kategori subjek ketiga tunggal, sehingga to be-nya menggunakan is dan juga kata kerja it ditambah dengan s. Next, the use of linking verbs. Menggunakan linking verbs or relating verb. There are some linking verbs in English. First, from to be. Itu bisa terbentuk dari to be ya. Linking verbs itu like is, are, was, were, ada appear, seem, and so on. Next, sometimes we use degree of comparison. Kita menggunakan kata tingkat perbandingan. For example, a spotted buffalo can be more expensive than a wooling cart in Toraja. That's a fact. Kerbau belang, sometimes they say Saleko, dapat lebih mahal daripada sebuah mobil wooling di Toraja. Itu di sini ada tingkat perbandingan, yaitu more expensive atau you are pretty than Maria. John is taller than Marcus. Nah, itu adalah contoh-contoh dari degree of comparison. Look at this example of descriptive text. So we have a descriptive text with a title, My Best Friend, and the first paragraph is identification, and then both of these two paragraphs categorized as description. So description can be one paragraph and also 2 paragraphs and maybe 3 paragraphs. And look at this text. Begin from identification. It use simple present tense. I have, Dinda has been. Ini present perfect tense. This is present perfect. Don't study. And then look at this. The use of to be, and so on. Oke, jadi teks ini memuat 3 bagian utama, yaitu ada judul, identifikasi di paragraf pertama, paragraf kedua, dan ketiga ada deskripsi. Dan kita perhatikan baik-baik mana yang disebut dengan specific participant. Nah, di sini specific participant adalah Dinda, bisa juga my best friend. Nah, berikut
Di identifikasi ini sudah jelaskan, saya memiliki banyak sahabat teman di sekolah, tapi Dinda adalah sahabat karib saya sejak SMP. Kami tidak belajar di kelas yang sama, tapi kami bertemu di sekolah setiap hari di jam istirahat atau setelah pulang sekolah. Oke, itu perkenalan, introduction, identification. Berikut, seperti apa karakteristik of physical appearance dari Dinda? Di sini katakan is good looking, bagus, smart, ya, tidak terlalu tinggi, kulitnya ya sawo matang, fair skin, tidak hitam tidak putih, wavy black hair, ya, rambutnya hitam bergelombang, oke. That she often puts in a ponytail, ya sering diikat ya. Di sekolah she wears the uniform, nah itu karakteristiknya. She likes to wear jeans, kebiasaannya itu selain menggunakan seragam sekolah, dia juga senang menggunakan celana jeans, casual t-shirt, and sneakers. Nah, pakai sepatu sneakers. Nah, mungkin lebih banyak dari kalian yang melakukan. Nah, silahkan dipelajari teksnya ke bawah, seperti apakah informasi yang termuat di dalam. So, that's end my explanation dan my sharing for this session, and see you in the real class. I'll be right back in the next video. Thank you.